Raka menjatuhkan tasnya ke sofa dengan kasar. Tubuhnya terasa berat. Setiap otot seolah memohon untuk dibebaskan dari rasa pegal. Peluh masih menempel di dahinya. Sisa latihan sepak bola yang barusan berakhir. Pemuda 18 tahun itu dikenal lincah di lapangan, cepat, gesit, dan tangguh. Tapi hari itu, tubuhnya benar-benar seperti habis digilas truk. Mamanya menyusul dari dapur, membawa segelas air dingin. "Kamu capek banget, Nak. Tuh, sampai ngos-ngosan begitu." "Iya, Ma. Latihan tadi berat banget. Terus tadi juga engket-engket barang buat acara sekolah." Keluh Raka sambil menyandarkan kepalanya ke bantal sofa. "Kamu mau Mama panggilin tukang pijat aja?" Si Bude Yanti udah biasa mijat papa juga. Raka mengerja pelan. Awalnya dia ragu, tukang pijat, tapi tubuhnya benar-benar butuh pertolongan. Ia mengangguk kecil. "Boleh deh, Ma. Yang penting enak mijatnya." Mama tersenyum. "Tenang aja, Bude Yanti itu langganan keluarga kita. Dia orangnya sopan, rapi, bersih, tapi tangannya kuat." Tak lama kemudian, suara motor tua berhenti di depan rumah. Mama menyambutnya sambil memberi arahan cepat ke Raka. "Papa sama Mama keluar dulu. Ya, ada arisan keluarga di rumah tante kamu. Nanti tinggal panggil Bude ke kamar kalau kamu udah siap." Raka menunggu di kamarnya. Dengan hanya mengenakan celana pendek, udara sore itu lumayan gerah. Ketika pintu diketuk pelan, ia menjawab, "Masuk aja, Bude." Bude Yanti masuk sambil membawa tas kecil berisi minyak pijat dan handuk kecil. Wanita 45 tahun itu mengenakan daster, lengan pendek yang longgar, rambutnya dikunci rapi. Wajahnya sederhana, dengan gurat usia yang menunjukkan kedewasaan. Tapi dari dekat, Raka bisa mencium aroma segar dari tubuhnya, seperti perpaduan sabun, minyak telon, dan bedak bayi. "Berbaring ya, Nak. Telungkup dulu," ucapnya lembut. Raka menuruti. Bude Yanti menuangkan minyak hangat ke tangannya dan mulai mengusap punggung Raka dengan perlahan. Sentuhan pertamanya sudah cukup untuk membuat tubuh Raka tersentak kecil, bukan karena sakit, tapi karena kaget dan nyaman. Gerakan tangannya teratur, pelan, menekan titik-titik otot yang tegang. Ia menelusuri garis punggung hingga ke pinggang, lalu naik lagi ke bahu dan tengkuk. Raka mengerang kecil. "Enak, Bude. Pegalnya parah, ya?" tanya Bude Yanti. Tetap fokus memijat. "Iya, tapi enak banget kalau dipijat, Bude." Semakin lama pijatan terasa lebih lembut, namun menggoda. Jari-jari Bude Yanti kadang menyentuh sisi dada dan pinggang Raka, membuat napasnya tak teratur. Darah mudanya mulai bereaksi. Tubuhnya tegang, bukan karena kelelahan, tapi karena gairah yang merangkak pelan dari dasar tubuhnya. Bude Yanti merasa perubahan itu. Ia berhenti sejenak. "Kok kamu jadi kaku gini sih, Nak?" tanyanya. Raka terdiam, malu, tapi tubuhnya bicara lebih dulu daripada lidahnya. "Maaf, Bude, aku kayaknya jadi aneh," gumamnya lirih. Bude Yanti menghela napas, tapi tak juga menarik tangannya dari tubuh Raka. Justru ia memijat pelan bagian pundak dan punggung bawah, seperti sedang menguji sesuatu. Setelah beberapa menit hening, Raka bangkit perlahan. Ia duduk di ranjang, lalu menatap Bude Yanti dengan mata sedikit nakal. "Bude, boleh nggak aku gantian mijat?" Bude Yanti tertawa pelan. "Loh, kamu bisa?" "Ya belum, makanya aku pengen belajar. Siapa tahu nanti bisa bantu Mama juga," jawabnya sambil nyengir. Bude Yanti ragu, tapi kemudian mengangguk. Ia berbaring telungkup dan Raka mengambil alih. Tangannya agak canggung saat pertama menyentuh punggung Bude Yanti. Tapi ia belajar cepat. Ia tiru gerakan tangan Bude tadi, mengusap, menekan, lalu meluncur pelan dari bahu ke pinggang. Tapi yang membedakan adalah
Caranya memandang. Tubuh wanita itu terasa hangat, lembut, dan harum. Usia boleh jauh di atasnya, tapi Budeyanti adalah wanita seutuhnya. Punggungnya melengkung indah, pinggangnya padat, kulitnya bersih. Nafsu Raka makin tak terbendung. Tangannya turun ke sisi samping dada, perlahan menyentuh lekuk tubuh Bude dengan alibi belajar. Ia menahan napas, menunggu reaksi. Budeyanti tak menolak. "Raka, kamu ini Bude, aku penasaran," bisik Raka, duduk di samping tubuhnya. "Aku belum pernah sedekat ini sama perempuan." Budeyanti bangkit dan duduk di tepi ranjang, memandangi Raka dengan tatapan campur aduk ragu, takut, tapi juga tersulut. "Kamu tahu ini salah, kan?" Raka mengangguk. "Tapi aku gak bisa bohong. Aku tertarik sama Bude. Bude udah tua. Justru karena itu," gumam Raka sambil menggenggam tangan Bude. "Bude dewasa, sabar, lembut, dan wangi." Kata terakhir itu membuat Bude menunduk, tersenyum malu. Jari-jarinya gemetar saat disentuh pemuda 18 tahun itu. Pelan, Raka mencium punggung tangan Bude, lalu menelusup ke lehernya. Bude menutup mata, napasnya memburu. Detik itu, mereka tak lagi berpikir. Raka menciumi leher dan bahu Bude. Dengan perlahan, tangannya memeluk pinggang wanita itu dari belakang. Bude mengangkat tangan, menyentuh pipi Raka, lalu berbalik dan membalas ciuman itu. Lembut, lama, penuh rasa penasaran. Tubuh mereka mulai menyatu, gerakan saling mencari dan memberi. Bude menuntun Raka dengan pengalaman. Raka membalas dengan hasrat yang mengalir dari darah mudanya. Suasana kamar penuh aroma minyak pijat dan desir napas tak teratur. Spray ranjang berantakan, tubuh mereka saling bersandar. Setelah gelombang rasa usai, Budeyanti membelai rambut Raka sambil terdiam. Wajahnya penuh rasa campur aduk. "Aku gak nyangka kamu berani." Raka tersenyum, menyandarkan kepala di dada Bude. "Aku gak nyangka Bude selembut ini. Ini harusnya gak terjadi. Tapi kita sama-sama mau, kan?" Bude tak menjawab, hanya mengangguk pelan. "Raka," gumamnya pelan, "jangan pernah bilang ke siapa-siapa. Kalau sampai orang tuamu tahu, tenang, aku jaga. Aku simpan semua ini buat aku sendiri." Sore mulai berganti malam. Budeyanti mengenakan kembali dasternya, merapikan rambutnya di depan kaca. Raka duduk di ujung ranjang, masih setengah telanjang, tersenyum nakal. "Besok aku latihan lagi. Badan pasti pegal." Bude menoleh dan tersenyum geli. "Kamu nyindir ya?" Raka bangkit, memeluknya dari belakang. "Bude gak keberatan kan kalau aku butuh pijatan lagi?" "Dasar anak muda, panggil aku pasien spesial Bude." Ya, mereka berciuman lagi sebentar, tapi penuh janji akan pertemuan-pertemuan berikutnya di balik pintu kamar yang sama, dalam rahasia yang hanya mereka yang tahu.